warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan studi kasus yang kami angkat. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Adinda Lestari akan menjelaskan fakta-fakta mengenai kasus ini. Yang pertama, penyerahan diri. Hoziza yang bekerja sebagai agen penggadaian menyerahkan diri ke Polres Pamekasan setelah dugaan penipuan mencuat. Dia dituduh menipu ribuan nasabah dengan menggelapkan dana yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, fakta yang kedua yaitu modus operandi. Hoziza diduga melakukan penipuan dengan meminta nasabah menginvestasikan uang di penggadaian melalui dirinya. Namun, uang tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Fakta yang terakhir yaitu jumlah korban. Ribuan nasabah menjadi korban dalam kasus ini. Mereka kehilangan uang yang disetorkan kepada Hoziza dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui skema investasi. Kemudian analisis kasus. Kasus penipuan yang melibatkan agen penggadaian di Pamekasan, Hoziza, telah menjadi sorotan karena skala besar penipuan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap ribuan nasabah. Kasus ini mencerminkan masalah serius dalam pengawasan dan kepercayaan nasabah terhadap institusi lokal yang selama ini dianggap aman. Saya Nisa Yunara. Di sini saya akan menyampaikan solusi penyelesaian sesuai prinsip syariah, di mana dalam kasus ini terdapat 6 poin penyelesaian. Yang pertama itu ada tanggung jawab moral dan hukum yang berisi amanah atau kepercayaan, adil, yang setara terhadap pihak yang dirugikan. Yang kedua, hukum perdata dan pidana atau qisas dan diyat. Yang ketiga, proses penyelesaian melalui mediasi. Keempat, tindakan preventif oleh pegadaian. Kelima, kewajiban pengembalian harta yang ditipu atau urat al-mal. Yang terakhir, penegakan hukum. Itulah poin penting dalam penyelesaian prinsip. Selanjutnya, saya Dera Agustin menjelaskan latar belakang dari kasus yang berjudul Tipu Ribuan Nasabah Agen Pegadaian Serahkan Diri ke Polres Pamekasan. Kini huni sel tahanan. Latar belakang dari kasus tersebut mengenai kasus penipuan yang melibatkan agen pegadaian di Pamekasan telah mengundang perhatian serius setelah ratusan nasabah melaporkan kehilangan uang dan barang berharga hingga miliaran rupiah. Modus pelaku Hoziza mencakup penawaran investasi dari pinjaman dengan bunga yang tidak sesuai, membuat banyak nasabah terjebak dalam janji-janji palsu. Setelah menerima uang, Hoziza menghilang, meninggalkan korban tanpa kepastian. Korban yang merasa tertipu berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk menuntut sebuah keadilan. Pihak pegadaian juga mengkonfirmasi bahwa agen tersebut tidak terdaftar dalam struktur resmi mereka. Penipuan ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap agen pegadaian yang beroperasi secara independen. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan, terutama dengan pihak yang tidak resmi. Kasus ini mencerminkan perlunya regulasi yang ketat untuk mencegah penipuan serupa di masa depan. Bisa teman-teman lihat, ini adalah tampilan diagram mengenai kasus penipuan agen pegadaian di Pamekasan. Terdapat jumlah korban dan total kerugian yang dialami korban. Selanjutnya adalah penjelasan lebih rinci mengenai diagram tersebut yang menggambarkan aspek utama dari kasus dugaan penipuan agen pegadaian di Pamekasan.
Yang pertama, jumlah korban atau jumlah nasabah. Jumlah korban dalam kasus ini sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Agen pegadaian berinisial H diduga menawarkan skema gadai dengan imbalan atau bunga rendah kepada banyak warga. Korban yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang mencari layanan gadai untuk memperoleh pinjaman dengan jaminan barang. Angka korban yang berkisar 1.000 orang ini mencerminkan skala penyebaran kasus ini, menunjukkan bahwa inisial H ini berhasil membangun jaringan nasabah yang luas sebelum kasus ini terungkap. Ini juga mengindikasikan bagaimana praktik yang dianggap sah seperti layanan gadai resmi bisa disalahgunakan dengan cara yang sistematis. Yang kedua, total kerugian. Kerugian yang dialami nasabah diperkirakan mencapai sekitar 60 miliar. Nilai kerugian yang sangat tinggi ini merupakan akumulasi dari jumlah uang yang didapatkan inisial H dari nasabah melalui skema penipuan. Modus yang digunakan inisial H mencakup pemberian nilai taksiran gadai yang berbeda dari yang sebenarnya, serta manipulasi informasi yang diberikan kepada nasabah. Jumlah total kerugian ini bukan hanya mencerminkan dampak finansial dari kasus ini, tetapi juga kerugian emosional dan sosial yang dialami oleh para korban. Sebagian besar korban kemungkinan besar mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali barang atau jaminan mereka, dan beberapa dari mereka mungkin juga menghadapi tekanan ekonomi lebih lanjut akibat hilangnya uang yang mereka harapkan dapat digunakan untuk kebutuhan penting. Nah, diagram tersebut menggambarkan skala kerugian yang cukup besar dari kasus dugaan penipuan agen pegadaian di Pamekasan, baik dari segi jumlah korban maupun total kerugian finansial. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sistem gadai dan perlunya tindakan cepat serta komitmen dalam penyelesaian kasus-kasus penipuan untuk melindungi hak-hak nasabah. Berikut beberapa dasar hukum mengenai pegadaian syariah. Yang pertama, ada Fatwa DSN MUI nomor 25, DSN MUI _3/2002 tentang pegadaian syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 56, DSN MUI _3/2006 tentang penggunaan dalam transaksi syariah. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 68, DSN MUI _3/2008 tentang rahan dan pembiayaan berbasis murabahah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 92, DSN MUI 8/2014 tentang produk jasa keuangan syariah dalam bentuk pegadaian syariah. Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang keenam, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang pegadaian. Yang kedelapan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK 05/2016 tentang lembaga keuangan syariah. Yang ke-9, Peraturan OJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan syariah. Yang ke-10, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, penyelesaian melalui arbitrase. Tahap-tahap musyawarah atau konsiliasi. Pada tahap awal, kedua belah pihak antara pihak agen pegadaian Pamekasan dan pihak-pihak nasabah yang menjadi korban disarankan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau rekonsiliasi, di mana pihak-pihak yang berselisih berupaya mencapai kesepakatan dengan bantuan konsiliator. Namun, pada proses musyawarah ini tidak mengharuskan konsiliator memberikan keputusan yang mengikat, yang mana artinya ketika kedua belah pihak belum puas atau tidak terima dengan keputusan tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan kembali kasus tersebut ke pihak Basarnas atau arbitrase. Selanjutnya, tahap-tahap konsiliasi. Yang pertama ada permohonan. Permohonan ini biasanya diajukan kepada lembaga konsiliasi atau mediator yang berwenang. Permohonan ini berisi perincian sengketa, pihak-pihak yang terlibat, dan permintaan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.
Yang kedua, pertemuan awal. Setelah permohonan diterima, mediator atau konsiliator akan mengadakan pertemuan awal dengan kedua belah pihak. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas masalah yang ada, mendengarkan perspektif atau argumen dari masing-masing pihak, dan menjelaskan prosedur serta aturan konsiliasi. Yang ketiga, pembahasan atau pencarian solusi. Pada tahap ini, mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kasus yang dihadapi. Mediator sebagai penengah yang menjaga diskusi tetap produktif dan mengarahkan para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, kesepakatan. Jika pembahasan telah mencapai titik temu atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka mereka akan menyepakati kesepakatan keputusan tersebut. Jika konsiliasi gagal mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, langkah selanjutnya adalah mengajukan sengketa ke arbitrase atau Basarnas. Jika dalam proses konsiliasi gagal, maka kedua belah pihak antara agen Pegadaian Pamekasan dan pihak-pihak nasabah dapat membantu kasus tersebut ke lembaga arbitrase yang diakui. Pihak-pihak nasabah yang menjadi korban agen tersebut dapat mengajukan detail kasus, dokumen pendukung, dan bukti-bukti terkait penipuan yang dilakukan agen Pegadaian Pamekasan tersebut. Selanjutnya, pemilihan arbiter. Pada tahap ini, kedua belah pihak memilih arbiter yang memiliki keahlian dalam menangani kasus penipuan dan memahami aspek hukum pegadaian. Tahap selanjutnya yaitu proses sidang. Dalam proses sidang, arbitrase memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan argumen dari masing-masing pihak antara pihak penggugat dan tergugat mengenai penipuan pegadaian tersebut. Dan yang terakhir, keputusan arbitrase. Dalam kasus sejenis ini bisa mencangkup pengembalian dana, ganti rugi, dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan. Keputusan bersifat final dan tidak bisa diajukan banding ke pengadilan. Setelah keputusan arbitrase dijatuhkan, maka pihak agen Pegadaian Pamekasan wajib melaksanakan keputusan tersebut. Pihak agen wajib mengganti semua total kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi pelanggaran sanksi administratif, maka pihak berwenang berhak untuk menindaklanjuti hal tersebut ke pengadilan. Kemudian kesimpulan. Kasus penipuan oleh agen Pegadaian di Pamekasan ini menjadi contoh nyata dari risiko yang timbul akibat lemahnya pengawasan serta kepercayaan yang berlebihan. Kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pengawasan yang ketat terhadap agen-agen layanan keuangan, perlunya edukasi bagi masyarakat dalam hal keamanan finansial, serta pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan. Kedepannya, langkah-langkah perbaikan baik dari segi hukum, pengawasan, dan edukasi diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus serupa, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan nasabah adalah lembaga keuangan syariah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap agen dan mitra independen. Audit berkala dan evaluasi kinerja dapat membantu mendeteksi potensi penipuan lebih awal. Video yang telah kami tampilkan mengenai studi kasus kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.